Baik, kita masuk ke video yang kedua. Oke, untuk kali ini yang ingin saya jelaskan yang nanti akan kita perdalam di pertemuan selanjutnya adalah tentang bentuk suatu obat yang dipengaruhi oleh pH. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini sebetulnya ada teori-teori dasar di kimia analisis, farmasi fisika yang mendasari dari bentuk suatu obat tadi. Maksudnya apa? Kalau teman-teman melihat ya, koefisien distribusi, lalu ada disosiasi dari molekul. Jadi molekul itu kan ada dua macam. Yang pertama tak terionisasi dan yang kedua dalam bentuk terionisasi. Nah ini sudah saya buat skemanya mungkin agar lebih mudah ya. Jadi suatu obat itu dalam pH tertentu dia memiliki bentuk tertentu, bentuk molekul ataupun bentuk ion atau sebagian berbentuk molekul dan sebagian berbentuk ion. Contohnya adalah kita lihat obat basa lemah yang dalam pH 1 hampir 100% atau di bawah pKa-nya ya, hampir 100% atau saya nggak tahu ini 100% absolut atau bukan, tetapi pada intinya hampir 100% atau mungkin 100% itu berbentuk ion, karena sifat obat itu adalah basa lemah. Dan ketika dia berada di pKa-nya, maka keadaannya adalah 50% berbentuk ion dan berbentuk molekul. Dan ketika gampangannya pH yang ini ya sama dengan pKa. Dan ketika dia berada di lingkungan yang basa, semakin basa sehingga sampai hingga pH 14 dia berbentuk semuanya, hampir semuanya atau absolut atau tidak itu berbentuk molekul. Jadi kita harus tahu kapan obat itu berbentuk molekul dan kapan obat itu berbentuk ion dan sebagainya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah karena kita ingin obat ini diabsorpsi di mana gitu kan. Yang pertama kita tahu sifatnya dulu dari obat yang kita punya, lalu harapannya obat ini nanti tempat absorpsinya di mana sehingga obat itu mudah diabsorpsi. Nah, kalau teman-teman lihat, kita lihat ini fisiologi manusia ya. Contohnya pH yang terdapat di stomach atau di lambung ini berkisar antara 1 sampai 3. Sedangkan yang intestinal kecil ya, usus kecil pH-nya sekitar 5, lalu yang usus besar pH-nya sekitar 7,9 sampai 8 dan sebagainya ya. Jadi beda-beda ya. Maka dari sini kita juga harus bisa mendesain atau minimal kita tahu dulu. Kalau obat saya ingin berbentuk molekul dan obat ini nantinya diabsorpsi di dalam lambung, maka saya harus buat obat yang seperti apa. Atau kalau misalkan obat saya sifatnya seperti ini, sebaiknya saya desain agar dia masuk ke bagian tubuh yang mana, diabsorpsi di mana. Nah, itu ranahnya tentang fabrikasi dan absorpsi dan sebagainya ya. Tapi nanti kita bahas, tapi tidak sangat detail ya. Nanti lebih detailnya di formulasi. Sama ya. Lalu obat agar bisa diserap dengan baik di mata itu harus seperti apa sifatnya. Lalu di kulit juga bagaimana ini ya. Karena ada yang harapannya menembus kulit sampai ke peredaran darah dan masuk ke kapiler ya. Atau hanya di sekitaran luar-luarnya saja itu juga beda. Ya selanjutnya setelah obat diabsorpsi, kita tahu ionisasi, absorpsi, lalu obat itu pasti didistribusikan di dalam tubuh. Nah, distribusi itu, oh maaf, ini bukan absorpsi ya, ini distribusi. Oke, obat itu, bentar, ini sekilas saja. Obat itu setelah diabsorpsi, lalu didistribusikan, itu ada berbagai macam distribusi yang ada di tubuh kita. Yang nanti kita bahas lebih dalam, ada distribusi secara difusi gitu kan, secara pasif ataupun aktif. Pasif itu seperti apa, aktif itu seperti apa, nanti kita bahas. Atau mungkin sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah yang dulu-dulu ya. Oke, selanjutnya untuk interaksi juga. Ketika obat didistribusikan juga dapat terjadi interaksi dengan biopolimer yang ada dalam tubuh. Oke, baik interaksinya spesifik atau non-spesifik gitu ya. Contohnya misalkan dalam tubuh ada protein, lalu kita minum obat ini nantinya mudah berinteraksi dengan protein. Itu berarti terjadi interaksi dengan biopolimer di dalam tubuh. Nah, efeknya seperti apa? Itu juga kita harus tahu. Nah, itulah hikmah medisinal. Jadi menggabungkan antara banyak sekali aspek-aspek ilmu dasar menjadi satu kesatuan. Nah,
ini ya, difusi, terus transport aktif ini sebetulnya pastinya sudah dibahas di farmakologi molekuler ya, saya kurang paham. Oke, selanjutnya untuk, oh ini sama, fagositosis, panositosis, sama ya ini. Lalu setelah obat itu didistribusikan atau selain distribusi, kita juga harus tahu tentang metabolisme obat. Jadi obat itu setelah diabsorpsi juga dapat mengalami metabolisme. Metabolisme itu apa? Nanti kita bahas atau teman-teman juga pastinya sudah tahu ya di semester 1-2, saya kurang paham sudah dapat belum. Pada intinya metabolisme dari obat itu akan mempengaruhi profil farmakokinetik dari obat itu sendiri. Bisa dia menjadi lebih poten atau mungkin malah berkurang dan sebagainya. Tapi pada intinya metabolisme ini tujuan utamanya adalah membentuk suatu metabolit yang lebih polar dari obat aslinya, dari produk awalnya. Nah, hasilnya seperti apa bisa bermacam-macam ya tiap obat. Pada intinya seperti itu. Oke. Lalu ini sama ya tadi absorpsi ini metabolisme di sini ada fase 1, fase 2, itu maksudnya apa? Lalu setelah di metabolisme juga nanti akan diekspresikan. Nah, ini juga termasuk metabolisme obat ya, yang pada manusia itu utamanya oleh sitokrom P450, itu paling banyak dibahas. Oke, selanjutnya setelah obat itu masuk ke dalam tubuh, kita juga harus tahu obat itu dikeluarkan lewat apa dan bagaimana mengeluarkannya. Hanya saja untuk kimia medisinal, ADME tadi kita bahas tidak terlalu dalam, hanya luar-luarnya saja. Tapi teman-teman harus paham kalau obat itu, nasib obat itu seperti apa dalam tubuh kita, dan kira-kira bagaimana sih membuat obat yang baik, itu secara pengetahuan dasarnya diharapkan teman-teman paham. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya dan setelah meet, saya kurang tahu akan dengan saya lagi atau dengan Pak Huluk dan Bu Rafila. Oh, ini masih ekskresi ya. Bentar. Ini ekskresi, ini juga lewat nefron ini lewat liver dan sebagainya. Nah, ini yang setelah meet atau sedikit sebelum meet ada dasar-dasar yang harus kita pelajari, yaitu tentang hubungan struktur aktivitas, yaitu hubungan dari struktur suatu obat dan sifat-sifat yang dimilikinya terhadap aktivitas obat itu. Makanya tadi yang kita bahas di awal ya, yang kimia medisinal, kita akan berkutat di sini. Oke, jadi memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler. Molekul ya. Nah, ini pendukung-pendukungnya ini sebetulnya dasar-dasar di awal dulu ya, absorpsi, distribusi, metabolisme itu yang penting, dan ekspresi. Tapi dari itu semua metabolisme itu nanti yang paling penting. Ini ya metabolisme. Lalu HSA, nanti teman-teman, hubungan struktur aktivitas. Nah, yang pertama kita harus tahu sifat fisika kimia dari suatu obat. Gitu ya. Dan mekanisme kerja obat itu ada yang dipengaruhi oleh sifat fisika kimia obat itu sendiri. Ada cara kerjanya dengan ionisasi atau melakukan helat atau potential redox atau dengan aktivitas permukaan atau surface action gitu ya. Kita pelajari di farmasi fisika. Contoh paling kecil ya. Ini hanya contoh saja, nanti teman-teman bisa pelajari kita lebih dalam di belakang. Contohnya fenobarbital, yaitu merupakan turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Nah, bentuk tidak terionisasinya atau bentuk molekulnya itu dapat menembus sawar darah otak, sehingga dapat menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernafasan, ya, termasuk kelainan barbiturat. Nah, di sini kita pelajari obat itu bersifat asam lemah, sehingga obat ini akan aktif dalam bentuk molekulnya, ini ya. Jadi seperti ini. Lalu ada juga yang helat, gitu ya. Helat itu contohnya apa? Contohnya diisoniazid. Oke. Tapi nanti kita bahas, teman-teman bisa baca videonya di bawah, dibaca sendiri bisa ya. Pada intinya, sifat fisika kimia ini juga mendasari kerja obat. Oke, selanjutnya ada juga yang kerja obat didasarkan oleh ikatan kimia yang terjadi antara obat dengan reseptornya atau dan sebagainya gitu ya. Nah, ikatan kimia yang kita ketahui adalah seperti ini, yang akan kita bahas nanti. Secara umum seperti itu, ada ikatan kovalen, ionik, dan
lain-lain sampai ikatan hidrofobik yang mendasari mekanisme kerja obat. Nah, contohnya adalah yang pertama ikatan kovalen yang terjadi pada obat-obat antibiotik beta-laktam yang mekanisme kerjanya adalah dengan berikatan secara kovalen gitu ya, dengan targetnya. Kayak kalau di sini teman-teman nanti bisa baca sendiri yaitu obat ini punya cincin beta-laktam yang nantinya akan berinteraksi dengan gugus hidroksiserin dari enzim transpeptidase yang pada akhirnya akan mengganggu kerja enzim ini. Enzim itu apa? Maksudnya kalau bakteri kan di sini ada dinding sel ya, punya dinding sel. Nah, kayak kita buat rumah, ada batu bata yang disusun-susun. Oke, nah enzim transpeptidase ini yang mengkatalisis pembentukan dinding sel bakteri. Kalau kita ganggu kerjanya, maka dinding selnya juga tidak terbentuk dengan sempurna atau mungkin bolong-bolong dan sebagainya sehingga bakteri itu rentan untuk mati. Nah, itulah yang terjadi pada antibiotik beta-laktam dan antibiotika ini cara kerjanya menggunakan atau didasarkan pada ikatan kovalen. Ini ya, ikatan kovalen. Nah, selanjutnya juga ada beberapa obat lain, contohnya ikatan obat prokain dengan reseptornya yang melalui berbagai macam ikatan ya, ada ikatan van der Waals, dipol-dipol, ikatan hidrogen, ikatan ion, dan sebagainya. Jadi tidak mesti hanya menggunakan satu mekanisme, tapi bisa juga terdiri dari banyak banyak terjadi ikatan kimia tadi ya. Oke, yang terakhir, ini nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai teori interaksi antara obat dengan reseptor. Jadi sebelum obat itu menghasilkan suatu efek, maka kita harus tahu dulu bahwa terjadi interaksi antara obat dan reseptor. Ini saya kembali ke prokain ya. Jadi prokain ini prokain yang atas, struktur kimia seperti ini, dan ini reseptor dari prokain. Oke. Jadi ketika kita ingin mendapatkan efek farmasetis dari obat tertentu, maka obat itu harus berikatan dengan reseptornya. Nah, teori-teori apakah yang mendasari? Ada namanya teori klasik, teori pendudukan, teori kecepatan, dan sebagainya. Itu yang teman-teman nanti akan pelajari di pertemuan terakhir. Saya kasih contoh di sini ya. Nah, ini saya crop dari buku ajar yang saya buat, jadi lebih ke belajar sejarah sebenarnya. Teori-teori yang mendasari efek farmasetis suatu obat. Contohnya teori klasik gitu ya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri nanti. Pada intinya di sini pertama kali ditemukan atau dipostulatkan istilah-istilah yang namanya reseptor, lalu dan ini ya aktivitas biologis statusnya merupakan fungsi dari struktur kimianya dan tepat obat berinteraksi pada sistem biologis memiliki sifat yang karakteristik. Artinya disinilah nanti kita ditemukan istilah reseptor gitu ya, karena yang namanya ilmu farmasi ini kan memang ilmu yang terus berkembang. Ditemukan suatu reseptor, lalu nanti di sini ini teori pendudukan. Jadi suatu molekul obat akan menempati satu reseptor, satu sisi reseptor, dan obat harus diberikan dalam jumlah berlebih agar tetap efektif selama proses pembentukan kompleks. Artinya apa? Nanti teori ini menyebutkan bahwa kita harus memberikan suatu obat dalam kadar yang sekian atau jumlah yang berlebihan sehingga obat itu akan menempati suatu reseptor dan akan terus menempati reseptor tersebut sehingga sampai nanti dia tidak menghasilkan efek lagi. Oke, teori-teori seperti ini yang terus berkembang dari dulu sampai sekarang, akan banyak teori-teori dan ini dibuat oleh ahli-ahli yang sudah terdahulu. Oke, karena ini kita hanya teori, mungkin nanti kita tidak terlalu membahas seperti apa, tapi hanya akan saya jelaskan mengenai teori-teorinya saja. Contohnya juga kalau teman-teman tahu apoptosis itu yaitu kematian sel secara terprogram. Nah, itu juga baru ditemukan belum lama. Juga kalau kemarin baru aja tahun ini atau tahun kemarin juga ada yang menemukan suatu protein
yang dia bisa bermanfaat dalam menekan penyakit autoimun. Artinya apa? Protein ini berfungsi dalam meregulasi agar sistem imun tidak terlalu ganas terhadap dirinya sendiri atau tubuh kita. Itu juga baru ditemukan tahun-tahun ini atau tahun-tahun kemarin, saya lupa. Oleh karena itu, ya kita bicara tentang teori saja kalau di pertemuan terakhir ini, dan teori-teori itu pasti akan selalu berkembang, bisa dibantah atau bisa dilengkapi atau bisa diluruskan, teori baru meluruskan teori yang lama dan sebagainya. Itu sudah lazim di dunia kefarmasian. Oke, baik, itu sekilas yang akan kita pelajari. Jadi pada intinya tadi ya, ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Lalu kita juga akan lebih banyak membahas di bagian absorpsinya dan metabolismenya, ini ya, absorpsi dan metabolisme. Kalau ekskresinya nanti tidak terlalu dibahas. Lalu selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai ikatan-ikatan sifat fisika kimia dari suatu obat juga, lalu ikatan-ikatan yang terjadi yang mendasari kerja obat, lalu teorinya tidak terlalu banyak. Oke, pada intinya ikatan kimia, sifat fisika kimia, dan absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi yang akan banyak kita bahas di pertemuan ke depan. Oke. Untuk kesimpulan, jadi pada intinya apa? Pada intinya yang saya jelaskan tadi ya, kita ke kesimpulan. Jadi untuk menjelaskan mekanisme kerja obat pada tingkat molekul ya, kita harus tahu dulu obat itu pertama dibuatnya seperti apa. Lalu setelah dibuat, dia diabsorpsinya di mana? Apakah dia diabsorpsi dengan baik atau tidak? Lalu selanjutnya kita harus tahu obat itu didistribusikan kemana saja, apa yang terjadi pada obat itu dalam tubuh, lalu selanjutnya obat itu di metabolisme seperti apa, dan dia aktif dalam bentuk apa, kita juga harus tahu. Selanjutnya setelah kita tahu obat itu aktif dalam bentuk apa, maka sebaiknya obat itu kita formulasikan seperti apa agar diabsorpsi, didistribusi, dan di metabolismenya itu efisien gitu ya. Nah, ketika obat itu sudah masuk ke dalam tubuh dan tujuannya menghasilkan respon, maka kita juga bisa dan harus tahu bagaimana cara obat itu menghasilkan respon. Maka dari itu tadi ada teori-teori yang telah dijelaskan di akhir. Nah, dalam menghasilkan respon itu juga banyak bisa terjadi kemungkinan. Yang pertama, karena sifat fisika kimia dari obat itu sendiri yang mendasari kerja obat pada tingkat molekuler tadi, atau juga ikatan kimia yang terjadi antara obat dengan reseptor ataupun obat langsung dengan targetnya. Tapi pada intinya kita di sini lebih belajar di arah atau di ranah kimia organiknya atau secara farmasi fisikanya, dan lebih ke mekanisme-mekanisme yang ada hubungannya dengan struktur. Oleh karena itu teman-teman nanti akan banyak lebih menjumpai aspek-aspek yang strukturnya seperti ini, lalu sifatnya seperti ini dan sebagainya. Karena kita ingin menjelaskan mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler, dan ini keunggulan kita. Maksudnya dalam tanda kutip ya, kalau teman-teman dokter, jadi kita kan harus selalu berkolaborasi ya. Kita tidak boleh, dalam tanda kutip, nggak boleh berantem atau berkompetisi dengan teman-teman kita di klaster kesehatan lain. Justru kita saling melengkapi. Nah, teman-teman yang lain, contohnya yang perawat, mereka ahli dalam tindakan. Nah, kita harus bekerja sama dengan mereka. Teman-teman yang di kedokteran atau ilmu kesehatan lain, ya, contohnya kedokteran, mereka adalah ahli di bidang farmakologi dan ahli di bidang mendiagnosa penyakit apa. Oke. Lalu ada ilmu gizi yang mereka lebih tahu gizi yang seharusnya masuk ke dalam tubuh, dan kita sebagai ahli obat atau farmasis atau apoteker juga harus tahu bagaimana sih obat ini dari awal pembuatannya hingga masuk ke dalam tubuh dan menghasilkan efek. Itulah ranah kita yang harus kita tahu. Oleh karena itu nanti untuk mata kuliah kimia medisinal ini, mohon maaf ya, oke, mungkin agak ribet. Oke.
Untuk itulah, untuk kimia medisinal ini yang ingin saya tekankan adalah teman-teman tahu sampai ranah molekulernya, karena inilah ranah kita. Jadi harapannya teman-teman silakan sambil baca-baca juga basic-basic keilmuan yang mendukung dari mata kuliah kimia medisinal ini. Pada intinya seperti tadi ya, obat itu dibuat, lalu dimakan oleh pasien, dikonsumsi, hingga obat itu menghasilkan efek. Itu seperti apa teman-teman harus tahu. Yang kedua, secara molekuler, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh itu juga teman-teman harus tahu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita nanti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Lebih dalam lagi dalam membahas tentang kimia medisinal. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.